Halo Sobat Klimatologi, kembali lagi bersama saya Lulu Putri Amaslifa dengan NIU 503-419 pada mata kuliah Klimatologi Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan Weather and Climate Engineering. Istilah geoengineering berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan engineering yang artinya bidang ilmu terapan dengan menggabungkan dan menggunakan data dari sumber ilmiah, teknis, dan matematika dalam penemuan dan pelaksanaan struktur peralatan serta sistem tertentu. Rekayasa iklim atau disebut geoengineering adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk mengendalikan iklim mikro secara lokal dan makro secara global melalui pemantulan sinar matahari. Geoengineering bertujuan untuk membalikan dampak perubahan iklim. Penyebab dan upaya mengatasi perubahan iklim. Penyebab dari perubahan iklim diantaranya aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, peningkatan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana, adalah penyebab utama perubahan iklim secara global. Nah, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, mengurangi bahan bakar fosil melalui penerapan teknologi hijau, perubahan sosial, dan regulasi industri. Akan tetapi, upaya tersebut dikhawatirkan tidak tepat waktu untuk menghentikan dampak dari perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu teknologi geoengineering menjadi alternatif cepat terhadap perubahan iklim yang kian meningkat. Modifikasi iklim dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama, mengubah konstanta matahari, bertujuan untuk mengurangi radiasi matahari yang masuk jauh di luar atmosfer. Contohnya, penempatan atau penyebaran di titik Lagrange antara matahari dan bumi atau mengubah parameter orbit bumi. Yang kedua, meningkatkan albedo planet, bertujuan untuk meningkatkan pantulan radiasi matahari kembali ke angkasa. Contohnya penyebaran buatan atau aerosol di stratosfer atau troposfer. Yang terakhir yaitu mengurangi daya serap atmosfer, bertujuan secara langsung untuk melawan pengaruh antropogenik terhadap radiasi. Contohnya sekuestrasi karbon dioksida melalui pemupukan laut atau ekstraksi teknis CO2 dan gas rumah kaca lain di udara. Terdapat dua bidang utama dalam penelitian geoengineering. Yang pertama, carbon dioxide removal atau CDR dan solar radiation management atau SRM. Nah, CDR bertujuan untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya di bawah tanah atau di lautan. Teknik ini mengatasi akar permasalahan perubahan iklim dengan menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer. Melalui CDR dapat mengatasi permasalahan pengasaman laut akibat peningkatan karbon dioksida. Sedangkan untuk Solar Radiation Management atau SRM bertujuan untuk memantulkan radiasi matahari dari atmosfer atau permukaan bumi kembali ke luar angkasa. Teknik ini berusaha mengimbangi efek peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dengan mengurangi penyerapan radiasi matahari oleh bumi. Melalui teknik ini tidak dapat mempengaruhi kadar karbon dioksida di atmosfer, melainkan memantulkan sinar matahari untuk menurunkan suhu global. Selanjutnya, terdapat tiga pendekatan lain terkait dengan geoengineering. Yang pertama, sunshade climate engineering. Nah, pada pendekatan ini, bertujuan untuk mengurangi insolasi matahari di puncak atmosfer dengan menempatkan cermin reflektif di titik Lagrange L1 sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi, di mana sebagai tempat gaya gravitasi dan gerakan orbit saling menyeimbangkan. Untuk mengimbangi peningkatan CO2 hingga 4 kali lipat kadar praindustri, insolasi matahari harus dikurangi hingga 4,2%. Penerapan dari teknik ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, yaitu sekitar 25 tahun. Yang kedua, stratospheric sulfur dioxide injection. Teknik ini melibatkan penyuntikan sulfur dioksida atau SO2 ke stratosfer. SO2 akan teroksidasi menjadi asam sulfat dan membentuk partikel sulfat. Partikel-partikel tersebut menyebarkan radiasi matahari kembali ke angkasa atau hamburan dan menghasilkan efek pendinginan untuk mengimbangi pemanasan gas rumah kaca.
Agar berfungsi secara efektif, aerosol sulfat harus berukuran kecil untuk meminimalisir sedimentasi. Aerosol sulfat di stratosfer dapat bertahan 1 hingga 2 tahun. Teknik ini dapat menyebabkan pengurangan presipitasi atau hujan secara substansial terutama di daratan hingga mengakibatkan kekeringan. Penyuntikan sulfur yang cukup besar untuk mengimbangi pemanasan permukaan secara kuat akan meningkatkan penipisan ozon Arktik dan menunda pemulihan lubang ozon Antartika 30 hingga 70 tahun. Yang terakhir, seeding marine clouds. Partikel garam laut sebagai kondensasi di daerah terpencil. Melalui hasil dari partikel garam laut, konsentrasi droplet awan atau CDNC meningkat yang menyebabkan peningkatan albedo awan dan menghasilkan efek pendinginan. Teknik ini melibatkan penggunaan 1.500 kapal laut tak berawak yang dilengkapi rotor setinggi 20 meter. Kapal-kapal tersebut akan menghasilkan semprotan air asin dan partikel aerosol garam laut monodisperse sekitar 1 mikrometer ukuran kering. Menggunakan micronozzle, partikel tersebut kemudian diangkut oleh turbulensi ke lapisan awan dengan ketinggian 600 hingga 1.500 meter. Teknik ini dianggap sebagai metode paling terjangkau dan memiliki keuntungan besar karena ukurannya dapat dimatikan segera dengan kondisi kembali normal dalam beberapa hari. Berikut daftar pustaka yang saya pakai. Sekian, terima kasih.